Dikulum terus dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Forvo Podcast. Kali ini kita akan membahas trending topik yaitu tentang masalah OSIS. Biasanya itu ketika kita mendengar kata OSIS, yang kita pikirkan atau yang biasanya siswa-siswa pikirkan adalah OSIS itu senioritas ya. OSIS itu cuma bisa nyuruh adik kelasnya aja, cuma bisa nyuruh-nyuruh orang lain tetap bekerja, "Ayo lakukan gini, lakukan gitu." Tapi di balik kata OSIS itu, sebenarnya OSIS mencerminkan kepribadian sekolah, mencerminkan bagaimana siswa itu berkembang di sekolah ini. Jadi, insya Allah tema topik kali ini adalah tentang masalah OSIS yang menjadi trending topik di SMK Al-Qalam ini, atau di Pondok Pesantren Al-Qalam ini. Jadi Mas Fadi mendengar kata OSIS itu gimana menurut Mas Fadi? Apa yang Mas Fadi pikirkan tentang kata OSIS? Ya kalau dilihat emang makanya jadi trending topik di SMK Al-Qalam ya, ya karena senioritasnya. Senioritasnya? Iya, senioritasnya. Ya senioritasnya gimana di sini? Just contohnya simpelnya lah. Apa? Kakak kelas itu loh. Dia dia jadi apa? OSIS itu jadi kayak apa ya? Sosokan gitu loh. Urusan jabatannya tinggi langsung bisa ngatur-ngatur adik kelasnya gitu. Makanya jadi trending topik kali ini. Apalagi ini sekarang juga habis kemarin pengangkatan OSIS baru ya. Iya. Maksudnya jadi bagian apa? Walaupun sebenarnya saya nggak pengen jadi anggota OSIS juga, tapi ya karena udah kepilih jadi bendahara saya. Bendahara? Iya. Ya aman bet. Insya Allah sih aman. Ya sampai sekarang ya enggak lah. Jadi OSIS itu selain apa namanya mencerminkan kepribadian sekolah, ini juga membentuk karakteristik siswanya tersebut di sekolah. Karena dengan kita berorganisasi, terutama di OSIS ini, kita juga bisa melatih kepemimpinan. Yang kecil-kecil dulu aja deh, misalnya mengarahkan santri atau siswa untuk ke sekolah, atau menertibkan ketika jam-jam misal waktu istirahat dan lain sebagainya. Terus kemudian agak susah juga ya kalau ngurus-ngurus itu tuh. Iya memang, apalagi anak-anaknya tuh anak-anak SMP tuh bandel banget. Iya bandel banget. Kayak apa namanya, yang paling simpelnya itu yang saya rasain ketika tidur siang deh. Tidur siang itu biasanya mereka tuh lari-larian, terus nanti akhirnya pas malam. Malam itu mereka sudah ngantuk, capek tidur tuh. Tapi habis tidur pas dibubarin ya rame lagi di kamar. Ya emang kayak cerminan masih kecil ya, SMP, masih SMP ya. Selama sekitar berapa minggu ini? 3 minggu ini Mas Fatih menjadi anggota OSIS. Apa yang Mas Fatih keluhkan di sini? Kalau selama saya jadi bagian bendahara, ya untuk sampai sekarang masih belum ada masalah sih, masih belum ada problem. Soalnya kan baru pelantikan juga kan. Jadi masih baru membangun pondasi apa struktur keosisan ini. Tapi kalau teman-teman saya sih kayaknya banyak banget keluhannya. Mungkin ya dari ngatur santri-santrinya itu kan SMP banget masih susah diatur banget. Iya. Mendengar kata membangun ini, kira-kira Mas Fatih ingin membuat program apa untuk ya sekiranya bisa dibilang membangun sekolah ini? Ya sekiranya kalau saya ya pinginnya sih sama teman-teman saya kerjasama saling ya untuk sementara bisa saling bekerja sama dulu lah, saling bekerja sama, saling bersatu, baru bisa kita mewujudkan apa buat apa, itu baru nanti kita komunikasikan lagi sama teman-teman. Biasanya itu kalau di lapangan gimana ya bahasanya? Saya juga agak bingung sih. Kita kan di OSIS ini terbiasa menghadapi konflik ya entah antara kita OSISnya sama siswanya atau kita OSISnya dengan yang apa namanya miskomunikasi dengan para pengajarnya. Ya. Itu gimana cara Mas Fatih menghadapinya? Kan di sini juga ada apa namanya sisi pembelajaran OSISnya, yakni belajar menghadapi konflik-konflik yang ada di sekolah. Ya. Kalau masalah konflik kan pasti ada setiap
lembaga, setiap organisasi yang kebentuk itu masih ada konfliknya. Ya kembali lagi sebelumnya, pasti harus dibangun rasa saling kerjasamanya, komunikasi, terus bangun erat hubungan gitulah. Jadi kita deket sama ustadznya juga deket sama kitanya, biar ngurusnya itu jadi mudah. Jadinya biar nggak ada konflik juga, saling komunikasi gitu. Kerja tim juga dibutuhkan ya di situ. Iya. Ngomong-ngomong tentang kerja tim ini, misalnya di antara anak ASIS kan memang ada yang rajin, ada yang anaknya rajin, mungkin ada anak yang malas. Itu menghadapi anak-anak malas tuh gimana? Kalau Mas Fatih sendiri? Kak, dari saya sendiri, sebenarnya saya orangnya juga nggak rajin-rajin banget ya. Tapi kalau buat menghadapi orang yang males, langsung kalau saya sih kasih dinasehati, ditegur, baru langsung kita gak usah diladenin lagi, langsung kita kasih contoh aja. Kalau kita itu gak boleh bermalas-malasan, jadi harus tek gitu, biar satset gitu loh. Wajib. Kalau menurut Mas Fatih pribadi nih, lebih baik dinasehati atau langsung dikasih contoh? Ya mending sih sebenarnya kalau mau langsung kasih contoh, takutnya orang yang itu nggak paham kita ini lagi ngapain, takutnya kita lagi ngasih contoh, mereka malah kayak anggap bodo amat gitu. Makanya dinasihati dulu sekali 2 kali lah, baru langsung kasih contoh. Tentang kasih contoh ini kan juga saya pernah dengar dari ustadz saya bicara kalau beliau itu mendidik dengan keteladanan. Jadi kita ngasih contoh, terus kita kasih pengarahan. Ini tuh ini prakteknya, tujuannya tuh buat ini. Kalau menurut Mas Fatih setuju nggak? Setuju banget. Soalnya kan ya langsung teladan. Iya. Kalau OSIS ini kan pengalamannya banyak. Kita bisa membuat acara atau kita bisa merencanakan hal-hal yang mungkin di luar expect kita lah ketika sebelum kita menjadi OSIS itu. Ini ada nggak kira-kira kalau menurut Mas Fatih eh apa namanya relevansinya atau titik imbal baliknya untuk masa depan? Untuk masa depan harusnya sih ada. Soalnya kan dengan kita ikut OSIS ini, jadi kita ini buat rasa kepemimpinan kita. Nah, jadi kita nanti semakin kedepannya semakin bisa untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ntar kita barangkali nanti pas kuliah, pas kerja itu nanti kita jadi pemimpin, kita udah karena udah punya pengalaman semuanya. Yang paling Mas Fatih latih ketika organisasi ini apa? Yang dilatih Iya, yang dilatih apa pembagian waktunya atau public speakingnya atau gimana? untuk saat ini ya. Kalau saya sih sebenarnya emang kesulitan sama public speaking, tapi saya itu belajar public speaking. Kan biasanya kalau misalnya apalagi kita kan sudah hampir-hampir masuk pos 12. Iya. Kelas 12 itu biasanya banyak ujian, terus belajarnya diperbanyak lagi karena ya persiapan untuk masuk universitas. Nah, cara membagi waktu antara kita belajar sama kita mengurus siswa-siswa itu gimana? Itu agak susah. Soalnya kan ngurus siswa-siswa itu bukan masalah waktu, setiap waktu sebenarnya harus kita urus. Soalnya kan setiap harinya kita akan ketemu. Makanya itu ya kalau habis kita urus ya semoga aja yang diurus tuh langsung manut gitu ya. Kalau langsung manut enak banget. Kalau udah diurus manut langsung kita belajar bisa. Jalan gitu ya. Iya. Ya tinggal curi-curi waktu sih kalau belajar sebenarnya. Jadi kalau Mas Fatih lebih memilih mencuri-curi waktu untuk belajar dari dan terus lebih ngurus ke organisasi gitu. Ya, soalnya kan ya emang amanahnya buat ngurus. Kalau misalnya disuruh pilih antara ngurus atau belajar, Kalau mau sih mending belajar. kenapa? Soalnya kalau belajar itu ya buat diri kita sendiri pastinya ya kan. Kalau ngurus sih sebenarnya penting juga, cuman untuk saat ini
apa ya, saya lebih masih mementingkan buat belajar sih. Soalnya kadang kalau pas lagi ngurus itu agak kurang maksimal belajar. iya, Biasanya juga ketika saya pribadi ingin belajar ini, apalagi saya mengikuti kajian-kajian, nah itu terganggu dengan aktivitas asisnya tersebut. Jadi ya kadang harus milih antara dua, belajar atau ikutin asisnya. Ini juga susah banget pilihannya. Kalau misalnya dalam kepengurusan ini, mottonya Mas Fatih itu apa? Nasihat Mas Fatih buat pribadinya itu apa kira-kira? moto, jangan takut gagal karena organisasi adalah tempat belajar. Oh juga sih kata-katanya, coba bisa dijelasin ya? Saat kita masuk organisasi ya, itu jangan cuman kita hanya sekedar masuk dan cuman ya masuk aja ikut sekerta itu toh, cuman absen, cuman pakai seragam organisasi. Nah, tapi kita harus juga cari pelajarannya di dalam situ. Seperti misalnya pelajaran kayak OSIS ini kan ya kita nyari belajar buat jadi pemimpin. Kita mengatur-ngatur siswa, mengatur-ngatur santri semua kayak gimana. Tuh, makanya kita juga sambil belajar. Sebenarnya bisa sambil belajar juga sih. Tuh. Dalam kepengurusan ini juga ada pelajaran yang bisa diambil, apa namanya, pelajaran sidik juga ya. Ya, pelajaran kepemimpinan itu. Nah, tuh. Dan biasanya anak-anak di luar itu ragu untuk ikut organisasi. Nasihat Mas Fatih apa di situ? Karena anak-anak di sini kan semakin zaman biasanya anak-anak lebih lemah public speakingnya atau lebih kurang dalam bersosialisasinya. Biasanya Ya, mereka lebih milih untuk di rumah. atau main Iya, gadget yang lebih asik dan lebih seru daripada kita belajar bareng tentang gimana cara berorganisasi. Gimana? Apa nasihat Mas Fatih? nasihatnya sih, sebentar, saya pernah dengar kata-kata lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba. Nah, jadi kita kalau mencoba tapi gagal, ya itu lebih baik daripada kita nggak pernah nyoba sama sekali. Nanti kalau kita coba terus gagal, terus nanti kan kita bisa ambil pelajaran, terus kita baru bisa memperbaiki. Kita benerin apa yang kurang di situ ya. Ya, Terus kita akhirnya setelah kita perbaikan di situ kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. jadi tidak ada kesia-siaan di situnya. Cukup sampai sekian kiranya. Sudah cukup ya. Iya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dari kami. Kami dari Pervo Podcast ingin izin untuk pamit diri. Tunggu episode berikutnya. Thanks. See you next time. Assalamualaikum.